Agama tuh nimbulin inner beauty loh. Jadi good looking gitu. Ya. Seperti masuk Islamnya seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Karena melihat performance-nya Mus'ab bin Umair. Lam arahu ka'anahu min rijalil jannah. Aneh sih belum pernah ngelihat orang kayak gini, ini sih penghuni surga. Secara fisik, secara penampilan dan gaya itu good looking. Tapi sekarang kok gue sengak tat ngeliat yang pada paham agama tat bercicilan gaya tat, ya Allah tat. Nah ini ada yang salah nih. Ada yang salah. Agama nggak seperti itu harusnya. Nah kitanya mesti ngerti. Jadi jangan gampang terwarnai oleh pandangan mata kita yang suka salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman tauhid yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari menjelang siang ini. Allah kumpulkan kita di Musola An-Nafi di Perumahan Serenia, Lebak Bulus maksudnya ya. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai penyebab tambahnya hazanah keilmuan kita insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Teman-teman ya, diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akan mengkaji tentang manfaat seorang muslim yang beriman dan bertauhid kepada lingkungan di mana dia berada. Ya. Karena banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang masalah kemuliaan orang beriman untuk orang-orang beriman lainnya, atau mungkin orang beriman kepada makhluk secara umum. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam bukunya itu menjelaskan bahwa orang yang beribadah dengan benar, ibadah itu akan membuat si pelakunya memiliki iman yang stabil. Walaupun fitrah iman manusia itu naik dan turun. Yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Ya. Tapi lebih cenderung pada kestabilan. Kenapa? Karena efek ibadah yang dilakukan. Efek ibadah yang dilakukan. Dan kalau iman sudah stabil, amal soleh gampang. Amal soleh banyak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, bertetangga. Berpikir bagaimana bermanfaat, bukan mengambil manfaat. Karena boleh kita mengambil manfaat, tapi lebih boleh lagi kalau kita bermanfaat.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, gitu ya. Nah, saya juga mengatakan kalau betul ibadah seseorang, dia akan gampang berbuat baik terhadap sesama makhluk secara umum ya. Makanya kalau nanti ada orang mengatasnamakan agama, kok kerusakan yang ditimbulkan, maaf, jangan bawa-bawa agama ya, kita bawa manusianya aja kali ya. Karena agama ini, semua agama dibuat untuk kebaikan ya, walaupun nanti the real religionsnya itu adalah seperti yang Allah firmankan, Nabi sabdakan gitu kan ya. Karena toh pada awalnya juga Allah turunkan agama melalui para rasul, itu kan semuanya baik. Al-anbiya dinuhum wahid, semua nabi itu agamanya satu, Islam. Walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Tapi pada setiap rasul tersebut ada cara dalam beragama. Makanya kebenaran yang memang disampaikan oleh Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi itu kebenaran saat itu ya, begitu pula kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa buat orang-orang Kristen, orang-orang Nasara saat itu. Kan Nasara kan orang yang tertunjuki, Nasara, orang yang Nasran, orang yang diberikan petunjuk sama Allah ya. Itu orang-orang yang betul-betul diberikan kebaikan. Kemudian diutuslah Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Kenapa? Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh Bani Israel ya, Nabi Muhammad memansuh semuanya. Cuma sifat kedua agama tersebut ada. Al-Fatihah yang bilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ya, kita berlindung dari agama yang maghdub, Yahudi, tahu hukum tidak dipakai, dhalin, sesat, beragama tanpa contoh ya. Ada gak orang Islam yang kayak Yahudi? Ada. Tahu hukum gak dipakai? Ada. Kajian kerudungnya panjang, kira jadi pelari culture, ketat lagi tuh kerudung, ada gitu loh. Ada bukan tidak ya. Ada bukan tidak. Laki-laki dayus gak ditengok sama Allah dong ya kan, di akhirat. Tahu kan dayus gak punya cemburu, tapi membiarkan istrinya olahraga pakai baju ketat. Bukan gak tahu. Ya, ini banyak di kita. Ini sudah makdub, tahu hukum nggak dipakai. Kalau dolin memang beragama nggak pakai contoh, makanya nggak ngefek. Agama tuh nimbulin inner beauty loh, jadi good looking gitu. Ya, seperti masuk Islamnya seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az, karena melihat performancenya Mus'ab bin Umair. Lam arahu ka'anahu min rijalil jannah. Aneh sih belum pernah ngelihat orang kayak gini, ini sih penghuni surga. Secara fisik, secara penampilan dan gaya itu good looking. Tapi sekarang kok gue sengak tat ngeliat yang pada paham agama tat bercicilan gaya tat, ya Allah tat. Nah, ini ada yang salah nih. Ada yang salah. Agama nggak seperti itu harusnya. Nah, kitanya mesti ngerti. Jadi jangan gampang terwarnai oleh pandangan mata kita yang suka salah atau pendengaran yang suka tidak baik. Ditarik benang tegas ke rumah tangga kita. Ketika Nabi bersabda, al-jar qabla ad-dar. Ini hadis sahih. Nabi bilang, wahai laki-laki, al-jar qabla ad-dar. Kalau nanti kamu pengen berumah, al-jar qabla ad-dar. Lihat dulu tetangga dan lingkungan, baru beli rumah. Sampai segitunya agama, Makanya kalau antum melihat kapling-kapling di seputar Mekah Madinah kan lagi ramai tuh kapling sekarang tuh. Banyak banget spanduk dan giant banner tulisan besar pengiklanan komplek kapling itu. Al-jar qabla dar, gede banget tuh. Lihatlah tetangga, lihatlah lingkungan sebelum milih tempat tinggalnya gitu loh. Sayubna akan dibangun pada tempat ini, perumahan ini wa fihi al-qari fulan bin fulan wal alim fulan bin fulan gitu loh. Akan dibangun perumahan di sini, nanti ada masjidnya juga, qarinya si fulan, ulamanya si fulan bin fulan. Orang sudah lihat, beli ada orang soleh di sini. Begitulah agama. Ayo yang punya perumahan boleh tuh kembangin. Jadi yang ditawarkan kalau ente tinggal di sini, ada apa di sini? Kenapa? Karena rumah ini merupakan little boarding lah buat kita. Ya, kita pengen anak kita bisa ambil ilmu dari guru, bikinlah boarding school, bikinlah pesantren. Kenapa? Pewarnaan anak di kelas dan di luar kelas berteman dengan guru. Nah, kalau rumah juga sama.
Ya, karena nanti pada akhirnya ini yang dekat dengan lingkungan kita ini, ya pada akhirnya bukan saudara kita, tetangga kita. Yang kita nggak tahu anak kita bergaul dengan tetangga, anak tetangga, dan kita nggak tahu ada apa di balik rumah tetangga tersebut. Suka surprise lah, kok anak bisa gini, padahal di rumahnya nggak ada yang nyontoin gitu ya. Ya. Makanya Allah bilang, orang sih yang udah dewasa menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ada beberapa hal yang bisa mencegah pendengaran dan penglihatan yang kita nggak sanggup mencegahnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba itu menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku yang bakal jaga kuping yang dengannya dia mendengar. Maksudnya Ustaz, iya, karena nggak bisa kita mencegah maksiat dari kuping. Tetangga punya HAM, antum mau ngelarang dia nyetel musik pagi dan sore, sementara antum tahu keluarga antum sudah mulai mengurangi musik pagi dan sore, betul? Jujur aja, banyak lagu-lagu baru yang kita nggak beli kasetnya bisa hafal gitu. Ini bahaya kuping yang bolong kiri kanan. Ya, kita sudah ajarkan sama anak-anak kita tentang masalah godul basar, mencegah pandangan. Ya, palingkan wajahmu nak. Ya. Tapi kan kita nggak bisa mencegah tetangga kita bajunya kayak gimana. Antum nggak tahu ini anak-anak kita ini terwarnai. Ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itulah yang mewarnai hati mereka. Ya, ini penting banget. Makanya ulama mengharamkan kita tinggal di negeri kafir itu salah satunya itu. Kecuali memang kita tujuannya untuk ada pekerjaan ya, atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita nggak stay lama lah. Salahnya itu malah yang cerita lah innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Nah, tapi kalau urusan tempat tinggal jangan main-main. Ya Rob, teman-teman laki yang sudah nikah yang belum jangan lelet menungguin dajjal turun gitu ya. Mudah-mudahan cepat nikah pada ya. Ini nggak main-main loh. Nggak main-main. Kenapa? Karena memang setiap terjadi ijab kabul, aras bergetar gitu. Kenapa bergetar? Malaikat mengepakkan sayapnya bak wahyu yang sedang diturunkan. Ada orang mau tanggung dosa orang. Ya Allah bu, kesian nih bu, ibu berbuat apapun suami yang nanggung bu. Masya Allah bu. Ya kalau canda tawa kita kalau temen udah mau merit nih, kita diundang habis merit ya barakallahu lak wa baraka alik wa jama bainakum fi khairin, kita ledekin deh. Gila lu bro, yakin lu nanggung dosa orang gitu loh. Ya, Masya Allah, ini mesti dipahami nih ya. Jadi kitanya mesti berilmu. Kita nih nikah sama orang untuk menjadikan rumah tangga kita itu penyebab jumlah umat yang banyak. Target rumah tangga kan cuma satu, nggak macem-macem bro. Ente nikah terserah dengan yang ente suka, boleh. Tapi ingat, target rumah tangga cuma satu. Mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Memperbanyak umat pada hari kiamat. Umat yang banyak ini anak yang bererot, Ustaz. Kagak. Kesian yang gak punya anak. Ya, kesian yang anaknya dikit. Perbanyak umat di sini ya umum, anak mungkin ya. Tapi juga ada nasihat lelaki nikah jadi suami yang baik, itu umat yang baik. Perempuan nikah jadi istri yang baik. Ini yang dimaksud. Kalau suami baik, kemudian istrinya baik, nggak nutup kemungkinan Allah akan turunkan kepada mereka anak-anak yang baik. Kalau sudah baik semuanya, orang tua ngelihat anak-anak menikah berumah baik, senang jadi baik. Mertua juga jadi baik. Itu yang dibilang umat yang baik. Mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Tentu kebaikan tersebut kan salah satu pewarnanya ya tetangga. Cuma kan kalau bahasa agama, la yadkhul jannah man la yu'min jarahu. Banyak riwayat, nanti ketemu riwayatnya. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak membuat aman tetangganya. Riwayat lain mengatakan man la yukrim jarahu, yang gak bisa memuliakan tetangganya. Jangan didebat. Saya bukan gak memuliain, dia duluan. Ini mah Kang ribut begini sih urusannya.
Makanya dari awal aljar gobladar, ente lihat dulu tetangga, lingkungan, baru beli rumah. Kalian orang kota, mau tinggal di pesisir kota, deket desa, ingat lingkungan kayak gimana. Beliin baju anak jangan yang ngejreng-ngejreng, jangan yang hedon-hedon banget gitu loh ya. Takutnya apa? Orang kampung punya handphone hari gini, banyak yang dilihat, kemampuan gak ada. Ngelihat anak kita serbawah, dipalak. Bahasa kita dibully. Kitanya juga sih udah tahu tinggal di kampung baju ngejreng, ya orang mancing. Bikin rumah gedong di kampung, ya maling punya ide pengen ngelongokin, betul. Tuh kayak gitu jangan main-main, itu kedewasaan yang mesti kita kedepankan, ya. Makanya agama mengatakan, aduh jangan main-main masalah ini, ya. Ketika Allah berfirman tentang golongan orang-orang yang baik secara umum, ya, jadi mukadimah sebagai bahasan nih. Surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Ini umum banget nih. Mau digiring kemana bisa nih ayat. Ayat ini mengatakan wa anfiqu fi sabilillah. Kamu belanjakan hartamu itu di jalan Allah deh. Kenapa? Karena yang kamu punya cuma titipan. Lu jangan petang-petang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong karena punya macam-macam. Lu cuma ketitipan ya. Cuma ketitipan. Keberadaanmu ini bermanfaat untuk banyak orang. Itulah yang membuat Allah tuh tambah rezekimu. Kenapa? Karena memang nahnu narzukukum wa iyyahum gitu loh. Melalui kamu rezeki banyak orang. Siapa mereka? Zawil kurba wal yatama wal masakin, kerabat dekat. Siapa kerabat dekat? Ya orang tua nomor satu. Baru bicara nanti saudara kita, baru bicara ipar kita, baru bicara nanti anak yatim dulu di luar keluarga kita, baru bicara orang-orang miskin, baru yang lain. Itu banyak, rezekimu banyak. Tapi kalau itunya sedikit, mandek. Kalaupun banyak, rumah sakit yang untung. Orang bakhil, tajir, ujung-ujungnya mesruk. Ujung-ujungnya alamat rumah sakit yang dia punya. Ngapain banting tulang dari muda sampai tua cuma buat begituan, ngapain? Ya sangat disayangkan sekali. Justru agama kita ini pengen kita mendatangkan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling bisa mendatangkan manfaat buat manusia lainnya. Ayo mulai kita berpikir seperti itu. Allah katakan begitu. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan tolong jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Mau diterjemahkan apa? Rokok, vape, atau pergaulan malam sehingga merusak malam istirahat, malah dipakai begadang, pagi jadi pada bablas. Ini kerusakan semua. Atau kamu pilih tempat yang membuat kamu jadi nggak baik. Kamu pilih tempat yang buat kamu jadi nggak baik. Ini dulu Tat waktu masih tinggal di kampung soleh Tat, temannya marbot sama takmir. Sekarang pindah di kota, ya Allah Ustaz, sohibnya biong semua Tat. Nggak boleh ngeliat muka orang kayak ngeliat ATM pengen gesrek aja hawanya gitu loh. Dulu enggak Tat, karakter gotong royongnya dahsyat ini orang. Cuma lihat setelah dia pindah, itu kamu masuk ke lingkungan yang nggak jelas atau circle. Kayaknya boleh geser sini nih. Betul. Terlalu ngumpul kayak mecin sana bro. Ya, jadi nanti yang masuk gak keganggu. Fadal. Silakan. Kalau penuh di sana pertanyaan saya ke sana semua ntar. Pindah lah semua. Ya. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan masukkan dirimu kepada sesuatu yang mendatangkan keburukan. Yang mau digiring kemana ayat bisa ya. Cuma giringan kita ke take and give nih. Ya, bagaimana memberi dan mengambil dari tetangga tentunya mendatangkan manfaat lah ya. Ya kamu yang tahu karakter kamu begini, tinggal di suku bangsa yang begini, lingkungan masyarakat yang begini. Jadi prospektif lah ya. Kurang lebih lah, pakai pasalnya paling begini gitulah. Ya, udah kurang lebih lah. Kita orang Padang nikah sama orang Jawa, ya kebayang masalahnya, masalah bumbu udah pasti beda gitu.
Jadi kalau ke depan antum sudah ada kisi-kisi masalah rumah tangga antum sebatas itu gitu loh. Atau nanti karakter dialek pronunciation kita ya, orang Sumatera beda sama orang Jawa, itu membuat kita nggak terlalu kaget kalau ada masalah nanti bang. Ya insya Allah kita sudah ada bayangan resiko dari awal lah ya. Karena kalau tidak bahaya itu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perintahnya ahsinu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ahsinu itu artinya ihsan. Perbagus. Ihsan tahu ya? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin yarah. Ihsan itu kamu beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, kamu yakin Allah melihat dirimu. Jadi kata-kata wa ahsinu, kamu yang baik deh. Ada nggak ada orang yang baik? Jangan pas ada orang baik, ada orang jadi nggak baik. Jangan, ya. Kamu laki-laki emas, perempuan mutiara. Wahai laki-laki, kamu di dalam lumpur di sungai yang sedang mengalir, kotor dengan sampah, tetap you are golden man, emas, gitu loh. Begitu pula perempuan, lu, kalian tuh mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Tolong kalau kamu tinggal di mana, ahsinu, tetap jadi yang terbaik. Ini kayak musola kurang bacaan pintu, kayak udah bingung masuk lewat mana dari suara, kurang bacaan pintu kan. Harus itu harus ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah ini ya menyukai orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Allah enggak mengatakan innallaha yuhibbul muslimin, innallaha yuhibbul mu'minin, enggak. Bukan berarti Allah enggak suka sama orang Islam, bukan ya. Cuma kalau Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu suka sama orang yang berbuat ihsan. Artinya orang yang memang dimanapun ada orang enggak ada orang yang ngelihat dia berbuat baik. Ya ini orang masya Allah dimanapun dia berpijak, bumi dia injak, fi ayyi ardin tato fa anta mas'ulun an islamihha. Di bumi manapun kau berpijak, kau tegakkan syariat. Ayo, ya, di mana kau pijakkan kakimu di bumi, kau junjung tinggilah syariat. Gitu kan bahasanya gitu ya. Ya kamu tetap jadi emas, bro. Laki-laki emas, mau dimanapun emas. Emas itu jatuhnya orang berebut. Lagi tinggi dipegangin sama orang emas, masya Allah ya, direbutin sama orang. Perempuan gitu mutiara, mutiara mau tinggal di mana pasti diikat sama perak dan emas, ya nggak disembarangin. Nah kalau kita bisa kayak gitu bagus, kalimatnya gitu. Innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka sama orang yang berbuat ihsan. Nah bahasan ihsan ini kita giring ke tetangga nih. Bagaimana kita mengembalikan ke hukum asal kalau saya berumah tangga ini, rumah tangga punya misi. Mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, memperbanyak umat pada hari kiamat. Umat yang mana? Umat yang tentu Nabi doakan tiap pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Cari tetangga yang bikin kita bangun pagi. Jangan cari tetangga yang bikin kita mata kayak mata yuyu, pengen merem mulu. Ngomongin penaklukan dunia dari balik cover bed, gimana sih? Halo. Ini kalau kita besok jadi orang kaya, ya nggak bisa gitu, Bray. Bukan nggak boleh ngobrol di balik selimut ya, cuma bukan pejuang banget. Ya. Allah orang laki haramin tidur pagi, talak cerai tidur pagi itu, tegas-tegasan gitu. Perempuan minta cerai sama tidur pagi. Kenapa? Waja'alna naharan ma'asan, kujadikan siang pagi diawali pagi itu untuk sebuah kehidupan. Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriya, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Dan kalau tetangganya muslimnya masya Allah, ada musola, ada masjidnya, azan dikumandangkan, malu kita kalau nggak melek pagi kan, punya tetangga yang masya Allah. Tetangganya kang lari semua, kita kang ngopi, kagak pas dah, mau nggak mau lari kita. Kalau tetangganya udah, karena kan tetangga ini kan kayak teman. Kalau bahasa Nabi itu almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya.
Ya, teman kita siapa, lingkungan kita siapa, itu pewarnaan kita nantinya, tergantung lah kondisinya kayak begitu ya. Tuh pun nanti tetap pada akhirnya akan ada kemuliaan buat orang yang koribin. Makin bagus agama kita kan makin koribin ya, makin gampang akrab. Orang tuh kalau agamanya bagus, jangan dibilang ini orang agamanya bagus makanya nggak mau gaul, kagak bagus namanya. Ciri khas orang bagus agama itu bergaul. Al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, bersabar ketika bergaul sama orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman baik iman tapi nggak bergaul. Terjemahannya jangan, kalau saya bergaul saya jadi rusak. Nggak gitu bahasanya ya. Kalau memang antum yakin rusak mendingan jangan, namanya mencegah keburukan. Cuma tetap di mata agama Anda mewarnai bukan diwarnai. Ayo, jangan dibilang orang kenal agama nggak gaul. Justru makin kenal agama makin dia bergaul. Lingkungan ini akan membuat dia seperti itu, sehingga nanti dia akan berpikir jariah. Ana sengaja milih tempat di situ, Ustaz, karena satu lingkungannya memang anak kenal, Ustaz. Masyarakatnya pun standar, anak paham bagaimana cara bermuamalah dengan mereka. Tempat ibadah dekat, nggak jauh. Karena dari zaman Nabi itu tanah yang paling mahal yang dekat masjid. Ada sahabat sampai minta izin pengen tinggal dekat Ka'bah karena jauh jaraknya. Kata Nabi, tiap langkahmu itu dihitung sama Allah. Kaki diangkat ke atas, diangkat dosamu, diturunkan ke bawah, diberikan satu pahala. Dulu tuh tanah yang paling mahal yang dekat Ka'bah, yang dekat masjid, yang dekat Nabawi dulu. Kalau sekarang yang dekat pasar mahal. Kalau dekat masjid jauh, masjid dekat kuburan, pinggir kali. Ya. Kalau sekarang begitu, kalau dulu enggak. Ya. Kenapa? Karena lingkungan. Anak-anak kita pun lingkungannya orang-orang baik. Ya orang baik. Kita bisa ngelihat kok kelas. Kita mau nyari jodoh, mau cari pasangan, mau cari ini, lihat lingkungannya mana. Ya netizen, jangan dah ya. Satelit emang kalau kayak begini nih. Tapi lihat lingkungannya, oh orang-orang baik, oh nih kita bisa ukur. Pertemanan juga sama. Atau mungkin kita bermuamalah dalam bisnis nanti. Lihat background orang yang kita deketin ini. Karena toh walaupun kita bicara nanti masalah permodalan, untung rugi dan lain-lain, tetap kita bisnis sama orang baik atau enggak. Karena kita bicara berkah. Mungkin dia tinggi modal kalau dari dia, cuman di belakang dia banyak anak yatim. Karena setia aja udah. Kita nggak bicara nominal kok, pada akhirnya bicara keberkahan. Cakep. Gitu lah ya. Ini yang mesti kita garis bawahi. Kenapa? Karena memang kita ini hidup untuk menggapai keberkahan. Bahasa Nabi tadi, barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Yang kita hunting itu berkah. Oke lah, sudah. Terlanjur pilih tempat ini, Ustaz. Adakah aturan main Islam, Ustaz? Ada. Ya, kita merujuk pada nasihat Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi ketika beliau menjelaskan tentang hak dan keutamaan tetangga dalam sunnah. Ini Syekh mengatakan dulu Rasul pernah bersabda, sahabat yang namanya Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa pernah mendengar Nabi pernah bersabda begini, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu. Orang tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu yawa'iqahu. Apa bawa'iqahu? Bawa'iqahu. Bawa'iq itu jamak dari kejahatan. Nah. La yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tetangganya nggak merasa aman dari kejahatan dia. Nah kalau sudah bicara kejahatan itu kan kemungkinannya banyak. Ada orang berbuat jahat karena kebodohan. Ada orang berbuat jahat karena under press, paksaan. Ada juga orang yang berbuat kejahatan karena ada kesempatan. Ini yang kalau bertetangga ini yang kesempatan nih. Karena orang terinspirasi berbuat jahat gara-gara ngelihat tetangganya. Saya udah gak punya ide ngebunuh anjing, Ustaz. Cuman tetangga saya ini punya anjing yang selalu masuk ke rumah saya gitu loh. Udah saya bilangin tolong jaga anjingnya, tolong, tetap aja gitu. Akhirnya kita kan jadi jahat. Ada aja akal gitu deh tuh, bikin racun-racun formula kita gitu. Ya, mati tuh anjing gitu ya.
Sebenarnya kita udah nggak mau, cuman kan jadi mau nggak mau karena terinspirasi gitu ya. Saya tuh udah bayangin kalau pulang ke rumah kayak pengen pulang ke surga. Surga itu kan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Surga itu kan nggak terdengar kecuali kata-kata lembut, ucapan salaman salama. Nabi pun mengatakan seburuk-buruk rumah yang paling banyak jeritannya. Garis bawahin, Bu. Seburuk-buruk rumah yang paling banyak orang teriak di dalamnya. Ya, jadi jangan ngayal home sweet home. Teriak mulu di dalam gimana sih? Baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau memang surga, nggak ada keributan. Mana ada surga orang berantem, nggak ada. Disitulah hikmah orang dulu kalau bikin rumah pakai pendopo depannya, menyelesaikan masalah di pendopo dulu. Baru balik masuk ke rumah udah aman. Jangan bawa masalah ke rumah. Orang sekarang hari gini masalah selesai di kamar. Udah kacau, kalau pikir udah nggak nyambung sudah. Itu kan kamar bagian dari rumah, nggak ada keributan, harusnya ada kenikmatan dalam kamar. Selesaikan di luar, baru masuk surga. Kan teori surga gitu. Dicuci dulu kita di padang mahsyar. Dibersihin dulu di neraka gitu, baru masuk surga gitu. Karena rumahku, surgaku. Kita banyak masalah pulang ke rumah. Allahu Akbar. Ini teori mana yang dia pakai? Teori Darwin. Janganlah ya. Hati-hati ya, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Itu yang pertama dalil tentang haramnya mendatangkan kerusakan, keburukan pada tetangga. Terserah itu tetangga atau itu kita. Bahasa Syekh Ali sih begitu. Ya, kita mengislah diri, ini kita ngomong ini bukan ngomongin orang. Ngomongin diri sendiri. Karena kita sama-sama belajar. Syekh selalu mengatakan dalam majlisnya bahwa nahnu talibul ilm. Kita semua penuntut ilmu. Jadi kalau lagi belajar kayak gini, jangan menganggap ustadz lebih benar berteori buat orang, jangan. Ya, kita juga sama-sama belajar. Ya, kadang-kadang yang kita omongin ini kan orang-orang rumah juga denger. Kayaknya ngomongin gue deh tuh, gitu kan? Ya, emang orang kalau lagi belajar ini kayak mayit lagi dimandiin. Bolak-balik udah nggak berasa, udah nggak apa-apa. Kita judulnya belajar. Berharap dengan selesai belajar ilmu kita tambah. Kita jadi orang yang beruntung. Kenapa? Hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini. Ya, kita nggak pengen mengulang kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh mengatakan ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni Ummul Mukmin, ibunya orang-orang beriman, istri Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazala yusini Jibril bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu, rawahul Bukhari. Kata Aisyah, Nabi pernah bersabda. Aisyah mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, mazala yusini Jibril. Kata Aisyah, Jibril itu, kata Nabi, Aisyah bilang Nabi pernah bersabda, Jibril pernah bilang begini, Jibril terus menerus yusini berwasiat kepada aku, biljar hatta zonantu annahu yurisuhu, suruh berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai nyaris dipahami sama Nabi, ini sih kali mesti ada waris tetangga kali gitu ya. Jangan-jangan tetangga mesti dapat waris kali ini. Jadi kan tahu kan maksud waris apa? Kan cuma anak yang ada hubungan darah dong dapat waris. Ya enggak kan enggak. Ini saking Jibril tuh ngomong terus tentang bagaimana kemuliaan bertetangga, atau kamu punya tetangga atau kamu jadi tetangga. Kata Nabi, seakan-akan zonantu annahu sayuwarisu. Jangan-jangan nih Jibril nyuruh aneh ngasih waris juga ke tetangga nih gitu loh. Saking pentingnya tetangga. Kita punya saudara kita kan dulu satu rahim sama mama kita. Sekarang masing-masing. Yang dibawa laki, yang bawa anak orang, udahlah ya. Allah ketika kita sakit, mereka proses datang ke kita. Tetangga yang dekat sama kita. Kebayang kalau hubungan kita nggak bagus. Padahal agama kita tawarkan 3 hal.
Kalau kamu beragama dengan betul, kamu punya karakter penghuni surga. Qaribin, hayyin, sahlin. 3 sifat ini bohong orang nggak suka. Qaribin, qarib. Jadi orang yang gampang akrab. Terserahlah, Anda lebih tahu suku bangsa tetangga Anda ini. Ya, tapi yang pasti memang senyum ini ya melebihi sihir yang mematikan. Anda punya duit, nyebar makanan, undang orang. Orang senang, ada juga yang mungkin prasangka buruk, lagi cari nama, cari follower, betul. Tapi ada gerakan fisik yang nggak perlu ngeluarin duit, senyum. Apa kabar? Nggak usah pakai duit, orang senang. Ini lebih dahsyat dari sihir ini. Ya. Nah, ditawarkan, at-tabassum fi wajhika li akhika sadaqah. Senyum di wajahmu untuk saudaramu adalah sedekah. Itu nggak membutuhkan finansial khusus lah ya, karena senyum. Tapi tolong senyum inner beauty, bukan senyum nyinyir yang dipaksakan gitu loh. Karena ada ayat nanti, idza marru bihim yataghamazun. Zaman dulu juga ada orang yang senyum-senyum ketika orang soleh lewat. Ada. Tapi kalau senyum yang asli itu emang senang. Kalau bisa tadi ya, karena perspektifnya begini, orang yang berpikir maju itu kalau ngelihat seseorang yang mungkin ada di depan dia itu, dia punya ide bagaimana bermanfaat. Asih itu tuh. Oke nih, Anda pengen ketemu sama dia nih. Idenya positif langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, sis, kita untung loh tinggal di negeri yang orang ini sok gaul, sok asik gitu loh. Saya suka boncengin anak-anak saya kalau pagi tuh pakai motor ngeliling kampung tuh. Ada orang lagi nunggu bis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, anak, boy, banyak banget teman. Oh, tenang aja, kenal gak? Enggak, saya kata gitu. Orang kita itu sehelo aja diterima loh. Coba kalau di luar negeri coba kita gitu. Orang bingung, siapa ini? Kalau di kita enggak, kita ini punya Masya Allah ya, masyarakat yang betul-betul welcome. Itu kalau kita ambil kesempatan untuk bisa membuat sebuah ikatan asik. Orang-orang kita ini Masya Allah baik banget gitu ya. Tinggal tergantung bagaimana kita menempatkan diri. Nah itu mesti punya base-nya apa tadi, 3 karakter penghuni surga itu. Qaribin, hayyin, sahlin. Ya qaribin gampang akrab sama orang, hayyin lembut, sahlin tuh mudah, jangan ruwet. Jangan ente pengen jadi tetangga tapi nggak bisa gaul, nggak qaribin. Jangan nggak lembut, kasar sama tetangga. Jangan nggak sahlin, nggak, ya bermudah-mudah lah, udahlah, kurang lebih lah, tetangga maklumin lah gitu ya. Kalau nggak punya sifat 3 ini agak susah ini. Nah, dikatakan seperti itu. Kata Aisyah, ini Jibril nih ngomongin Nabi tentang masalah bagaimana bertetangga ini, seakan-akan Allah perintahkan Nabi untuk nyisain waris buat tetangga. Segitu pentingnya. Kemudian dalil lain tentang kita disuruh untuk perhatian terhadap tetangga. Ada satu riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa Rasulullah, kekasihku, berwasiat kepadaku. Kebayang ya, ini yang ngomong ini laki, nyebut Nabi ini Habibi, kekasihku. Dahsyat ya. Sama seperti Nabi ngomong kepada Abu Bakar, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar tuh kekasihku. Ya, kebayang nih bini yang lain kalau nggak nelan ludah. Kok Nabi ngomongnya kok cowok yang dibilang kekasih, bukan bininya, kan bininya ada. Ini hikmahnya dalam. Nanti bahasan berikutnya lah. Ku tahu yang ku mau lah judulnya gitu ya. Itu perempuan itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jangan banyak bercerita sesuatu yang nggak harus diceritakan, nggak bakal kuat. Ya, biarlah perempuan itu taunya kita senyum pulang. Dia nggak usah tahu kita menangis di jalan. Kita pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta. Gitulah. Jadi karena memang mereka dilindungi, mereka dimuliakan, difasilitasi untuk melayani. Moodnya kita yang ngerti. Perempuan ini tulang rusuk yang bengkok. Fungsi tulang rusuk ini bukan buat nahan beban. Dia bukan tulang punggung. Maka Allah nggak pernah ciptakan perempuan itu untuk diluruskan.
Perempuan diciptakan bukan buat diluruskan, tapi buat dimaklumi. Waduh, cakep nih Bu. Buat status tuh. Kami. Harus sampein emang harus. Karena memang Allah ciptakan perempuan bengkok, dipaksakan lurus, patah. Mereka nggak tercipta buat diluruskan, tapi buat dimaklumi. Waduh Ustaz, agak berat kan udah dibilang dari awal. Aras aja goyang ente kawin, betul. Adam itu kan di sorga. Kita masih ngayal ke sorga. Adam sudah di sorga, kita masih ngayal. Itu udah tingkatan tertinggi nikmat tuh sorga. Tetap seindah-indahnya sorga nggak indah kalau nggak ada perempuan, betul. Adam minta Hawa, dan Allah nggak ciptakan Hawa dari tanah seperti Adam yang diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tulang rusuknya yang bengkok. Dan Adam tahu konsekuensinya, ini menjaga kebengkokannya supaya nggak salah tempat. Karena biar bengkok kan pas kalau Dila yang di paling atas. Berarti kan perempuan potongan puzzle dalam kehidupan kita. Jangan salah tempat, bisa pengok tuh puzzle, betul. Ini dalam banget nih maknanya. Makanya Adam sudah tahu Allamahul Asma. Adam diajarkan semua nama sebelum ada Hawa. Dia udah tahu gua Khuldi. Dan dia nggak mau nyenggol. Ada Hawa baru. Masalah, betul. Karena Hawa yang nafsu, bukan Adam yang nafsu kan. Nah, baru mulai nyoba. Disitulah nanti Adam juga tahu resikonya, kekurangan dia menjaga Hawa. Makanya Adam lah yang berdoa, Robbana zolamna anfusana. Itu doa Adam, bukan doa Hawa. Ya Allah, kata Adam, kami Adam dan Hawa telah berbuat zolim. Wa in lam taghfir lana, kalau kami Adam dan Hawa tadi ampunkan, lanakunanna minal khasirin, kami Adam dan Hawa rugi. Hawa nggak pernah berdoa begitu. Belah gara-gara dia kan, betul kan? Jadi kita jangan jadi keselnya. Memang Anda milih dia sebagai pasangan, Anda siap menjaga dia. Makanya laki-laki dilihat khiyarnya. Khiyarukum linisaikum. Khiyar itu apa? Sifatul ulama, menyiapkan maklum. Sebaik-baik kalian yang paling bisa menyiapkan maklum untuk wanita-wanita kalian. Khiyarukum linisaikum. Ini yang gak gampang. Itu butuh kedewasaan. Makanya nikah itu manistato'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu. Mampu dalam tanda kutip bukan cuma membuahi, kambing juga bisa begitu, betul. Tapi yang dimaksud apa? Ya ini memaklumi. Dan tidak semua orang bisa memaklumi ini, karena awalnya kehancuran rumah tangga ketika sudah hilang maklum. Disitulah nanti pakar-pakar syair cinta muslim mengatakan, cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Agak susah. Ada di hati seorang ibu. Ya, seorang ibu seperti itu. Anaknya nangis, malam dia bangun. Kenapa bangun, Bu? Nanti kurang darah loh. Anak nangis, cuma bisa menangis. Dia tahu digendong ini anak semalaman gak ada yang gaji dia. Disusui gak ada yang hitung per liter air susunya, betul? Oh, cinta yang sejati. Makin nih anak punya masalah, makin kepikiran sama ibunya. Sampai kita suka komplain, Mama, anak kan banyak, Ma. Kenapa sih abang mulu, mah? Kayak gak ada yang lain, mah. Orang tua diam. Sering diomongin kayak gitu sama saudara ini orang. Ma, jangan abang mulu dong, Ma. Nantilah kalau kau sudah jadi orang tua, kau baru paham, sayang. Ya, cinta ini bukan sesuatu yang direkayasa. Panggilan jiwa untuk menyempurnakan seseorang. Ya kalau yang lain kan Mama bilang, paham. Kalau abangmu ini udah 4 rotan hancur masih belum tobat, betul. Mama kepikiran, terus bukan maunya Mama tapi kan tanggung jawab. Mama juga tahu kakakmu berbuat 10 kesalahan, gak ada yang maklumin dia. Buat Mama ada 11 maklum buat dia. Mama tahu, Mama ngerti dia, Mama yang melahirkan dia. Dia telah berbuat 100 kesalahan. Orang gak ada yang terima tentang dia. Tapi Mama siapkan satu-satu maklum buat dia. Itu cinta yang sejati. Ini nggak bisa sembarangan. Makanya hari gini orang ngomong tentang masalah cinta. Hey, ya,
Ini tentang cinta dan kejujuran ini bahasan kita nih entah nanti sore di alumni IPB, besok di Al Azhar Masjid Agung tuh pagi jam 7.30 sholat hari Ahad. Ada apa dengan cinta? Bahasannya dahsyat tuh. Karena hari gini banyak orang mengumbar kata sayang dan cinta, tapi nggak tahu sebabnya. Bertetangga sama. Kita jadikan tetangga ini sebagai ujian dalam hidup untuk pendewasaan diri. Ya, yang kita nggak jauh-jauh lagi mencari ujian buat diri kita, keluarga kita, buat anak-anak kita, tetangga kita. Dikatakan seperti ini. Idza tubahta marakan fa'aksir ma'aha summa unzur ahlu baiti min jiranika fa'usibhum minha bima'ruf. Sampai Nabi dikatakan begini, kata Nabi gini kepada Abu Zar nih, kalau nanti kamu masak sayur, tubahta markan, kamu masak sayur gitu ya, fa'aksiru ma'ah, perbanyak airnya, banyakin kuahnya. Kemudian summangzur ahli baiti min jiranik, ahla baiti min jiranik. Kemudian kamu lihat jumlah anggota keluarga tetangga kamu. Fasabhum, cukupi mereka, bagi mereka. Segitunya. Ya ini baru bicara sayur yang kalau kita masak nggak nyium baunya. Gimana kalau durian yang kita bawa, ya? Atau makanan yang memancing syahia, rasa lapar timbul, gitulah. Masya Allah. Ya, kebayang tidak? Jangan sampai kamu masak sesuatu, tetangga kamu cuma dengar ceritaan. Dulu tuh begitu sampai segitunya gitu loh. Dan itu kan gak gampang. Karena belum tentu juga tetangga mau yang kita masak. Ya bolehlah kita cari tetangga yang satu selera sama kita. Dilalah nanti kalau kita berikan sesuatu yang kita makan, ya dia senang. Dalil lain juga ada. La ya'kulu tu'amak illa taqiyun, kata Nabi. Kalau perlu ketika kamu ngasih makan ke orang atau tetangga kamu itu, la ya'kulu tu'amak illa taqiyun. Tidak makan makanan yang kamu makan kecuali orang yang bertakwa. La ya'kulu tu'amak illa taqiyun. Kebayang kalau tetangga kamu orang soleh, seleranya sama. Kamu beli sesuatu, kamu kasih dia, dan dia senang. Ya Allah, jazakallah, makasih banyak, gitu ya. Kalau perempuan, jazakillah, ya Allah, ahsanallahu ilaik. Oh, baru tobat nih ketahuan ya bahasanya. seneng gitu ya. Oh, Masya Allah. Itu masuk kategori apa? Yudkhilus surur fi qalbil mu'min. Memasukkan sesuatu yang menyenangkan di hati orang beriman. Itu penyebab Allah bukakan pintu surga yang paling tinggi. Yudkhilus surur fi qalbil mu'min. Jadi orang yang berpikir membagi sesuatu yang orang senang. Dan yang paling gampang ya tetangga. Paling gampang. Ya jangan terus kita ngeluh, tapi tetangga saya kan lu yang sendiri milih tempat di situ gitu loh. Makanya dari awal kita bahas tadi al-jar qabla dar. Lihat dulu tetangga dan lingkungan sebelum beli tempat, karena kita pengen begini. Kita pengen tetangga yang sama-sama doyan makan sate kambing misalkan, tetangga yang sama-sama doyan makan durian atau apalah ya. Ketika menginformasikan atau membawa sesuatu yang mereka suka, bro, libur nanti makan depan rumah gue ya bro ya. Kenapa? Gue pengen bakar sate. Gila, serius, asik nih. Begitu ya senang. Next time kalau kita punya butuh sama dia, asik. Tenang aja bro ya. Keluarga lu kayak keluarga gue juga bos. Kita saling menjaga lah. Karena ikatannya bagus sekali ya. Kemudian riwayat lain mengatakan, ya Abu Zar, idza tabahta marqah fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Zar, jika kamu masak sayur maka perbanyaklah kuahnya, perhatikan tetanggamu. Riwayat lain hampir mirip. Ada beberapa riwayat. Kalau tadi Bukhari, ini Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya seperti itu. Ya, coba kesempatan kita bagaimana kepada tetangga kita. Yang berikutnya Syekh Ali mengatakan toleran. Siapkan maklum kepada tetangga kita. Ada satu riwayat dari sahabat Abdurrahman bin Syahr ketika Nabi mengatakan la yamna harun jarahu ayaghriza
hasyabatun fi hidarihi. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian ini melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, kan kadang-kadang kalau rumah-rumah begini ya, saya nggak ada pengalaman di kompleks sih ya, tapi pernah tinggal di komplek gitulah. Dan saya nggak pernah ngayal tinggal di komplek, jadi bingung gitu ya. Cuman memang kalau dalam rumah komplek kan kadang-kadang dindingnya bareng nih, ya suka ada yang gitu ya. Kalau lagi klaster sih bedanya, suka yang dinding bareng ini nih. Jadi kalau sampai nanti ada yang ngetop dinding, tak, jangan jadi masalah, maksudnya gitu. Toleran lah ya. Ya sekarang dia yang ngetok, besok situ yang ngetok kali kan gitu ya. Oh udahlah, kurang lebih lah ya. Tapi ya kalau bisa sih memang kalau komplek kayak gini, ini komplek yang paling bagus begini nih. Ada aturan main bentuk rumah supaya nggak bebas. Karena kalau di komplek yang nggak begini frontal kan rumah itu kalau Abu Zaid ya, Syekh Bakar bin Abdul Abu Zaid dalam kitab Hilyatul Thalibul Ilm gitu ya. Baju tempat tinggal di mana kita tinggal itu menginformasikan kepribadian kita. Ya, kalau dibebaskan tiap orang bangun rumah dengan gaya masing-masing, inilah buruknya negeri kita. Betapa banyak bentuk bangunan yang nggak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah kan. Kalau ini kan enak. Ya, alhamdulillah kita nggak terkecoh dengan warna dan bentuk. Cuma tetap namanya tetangga ada masalah tadi kayak ngetok palu ya. Atau mungkin kan kalau komplek ini kan luar nggak bisa dirubah ya, dalam bebas gitu kan. Tentu ada ketak-tok ya. Iya, dia nggak izin saja maklumin, itu toleran. Yang paling baik ya kita ada basa-basi. Kayaknya nanti malam minta maaf ya kalau agak berisik, kenapa? Ini gue sengaja gawe, pulang gue pengen beli paku beton, pengen nempel lukisan, kayaknya bunyi sampai gue ada basa-basi lebih baik. Minta maaf ya nanti ya. Atau secara umum lah kalau kita sudah akrab sih kurang lebih lah. Ya. Mungkin nyuci motor, nyuci mobil, air yang ngalir depan rumah kita kebetulan landnya itu kan agak turunan, ya macam-macam lah. Intinya sudahlah, toleran lah. Ya. Nabi mengatakan la yamna harun jarahu ayagriza hasbahu fi hidari. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Tolong jangan. Itu wajar. Sekarang dia yang begitu, besok mungkin kamu yang begitu. Ini mesti sering diomongin supaya kita tahu nih. Jadi resiko kita bertetangga ya saling memaklumi lah di antara kita. Kalau kira-kira bakal nggak sanggup bertetangga, saran saya sih mendingan jangan tinggal di komplek. Kenapa? Karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Kemudian yang lainnya, ketika Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, lagi-lagi dari sahabat Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Man kana, barang siapa, yu'minu billah, kata yu'min ini kan sifatnya mudhari' atau continuous tense, dimanapun kapanpun, jadi selamanya bahasanya gitu. Man kana, barang siapa yang selamanya beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka jangan menyakiti tetangganya. Bentuk imanmu kepada Allah, bentuk dirimu sebagai orang beriman itu, ciri ini Nabi yang katakan la yu'ji darahu, la yu'di jarahu, jangan pernah menyakiti tetangga ya, jangan pernah, terserah caranya macam-macam nanti, kenal pot motor, kenal pot mobil, teriakan, muka asem, atau anak kita juga kita nggak edukasi buat tidak teriak-teriakan. Oh ya, kira-kira anak bakal ganggu tetangga sih. Saran saya sih jangan ngayal tinggal di komplek deh. Mendingan kita nge-fight sedikit lah ya. Ayo kita nge-fight, beli tanah gedean dikit di kampung di mana, kita bikinlah komplek sendiri lah dengan harga mungkin yang lebih murah kalau di daerah gitu ya. Kenapa? Karena ya Masya Allah. Ya kadang-kadang kita di majelis aja ada anak nangis aja kan. Aduh, udah nggak fokus kan. Gimana kalau orang punya masalah dalam sebuah rumah, tetangganya ini ya kita nggak maido juga, memang anak nangis punya sebab, nggak bisa disalahkan, anak nangis ya wajar.
Ya, anak masalah tuh mungkin dia sakit, mungkin dia ini, lebih-lebih lagi nanti apa? Ketika ribut, tetangga denger, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebayang gitu ya. Itu penting banget al-jar qobladar itu ya. Taib. Kemudian Nabi memuliakan sebaik-baik tetangga. Kata Nabi, khairul la sahibi indallah khairukum li sahibi wa khairul jiran indallah khairukum li jarih. Kata Nabi, khairun li ashabi indallah khairukum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah teman yang paling baik di antara mereka teman-temannya. Begitu pula sebaik-baik tetangga di sisi Allah, tetangga yang paling baik dengan tetangganya. Ya. Masya Allah, ini penting banget ini. Banyak sekali. La qalilun min adza al-jar. Kalau boleh yang didikitkan kata Rasul, ya, kalau boleh yang didikitkan, tidak ada istilah sedikit ringan dalam hal menyakiti tetangga. Sampai kalau bisa urusan tetangga ini jangan bicara sedikit menyakitkan. Kalau bisa la qalil min adzal jar. Tidak ada istilah sedikit buat orang dengan bahasa meminimalisir sakitnya tetangga. Kalau perlu jangan pernah menyakiti tetangga. Dan merupakan bentuk kebahagiaan itu kalau seandainya kita punya tetangga yang baik. Arba'un minas sa'adah. Siapkan pertanyaan setelah ini. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang dikatakan kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah. Kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah, yakni lelaki yang punya istri yang solehah. Itu kebahagiaan yang pertama, al-mar'atus salihah. Kemudian yang kedua, wal maskanul wasi'. Kebahagiaan yang kedua, kamu punya rumah tempat tinggal yang tanahnya luas. Yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga, wal jar as-salih. Tetangga yang baik. Kalau terpaksa nggak punya lahan yang luas, ya tinggal di komplek, bahagia itu punya tetangga yang baik. Ya, kemudian wal markab al-hani. Al markab al-hani yakni kendaraan yang nyaman. Kamu punya kendaraan yang nyaman, terserah nyaman buat kamu nggak kena macet, motor metik kecil atau mobil atau apa terserah. Itu ada 4. Yang pertama apa? Istri yang solihah. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Kebalikannya, wa arba'u minas saqwah. Ada 4 keburukan yang mesti kau hindari. Yang pertama, al-jarsu, tetangga yang jelek. Yang kedua, wal mar'atusu, istri yang jelek adat dan tingkah lakunya. Yang keempat, wal maskanu dhayiq, tempat yang sempit di mana kamu tinggal bersama keluarga. Yang keempat, wal markabsu, kendaraan yang buruk yang membuat kamu ngamuk terus kalau pakai itu kendaraan. Mogok, ini gitu ya. Udah mendingan nge-grab dah daripada ngerutu mulu kitanya ya. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak punya waktu panjang karena menjelang zuhur, sehingga coba kita lanjutkan dengan berdialog. Ternyata memang bahasan tetangga ini bisa beberapa kali bahasan karena panjang bahasannya. Cuman sudah kita kemas bahasanya bahwa beberapa dalil sudah disampaikan. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Nah. Sebenarnya ada Ustaz buat ibu ya. Baik, nah. Bagi jemaah yang ingin bertanya boleh silakan diajukan. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya. Di lingkungan kami ada kerabat tetangga non muslim Ustaz. Nah. Kemudian mereka sering mendoakan bila kita sakit atau kita kena musibah apa. Dengan ya bahasa mereka kayak puji Tuhan apa gitu. Kemudian ada beberapa
teman yang juga mengucapkan kalimat thayyibah seperti alhamdulillah dan sebagainya. Bagaimana ya Ustadz menyikapi itu semua? Kalau saya kebetulan alhamdulillah saya bilang terima kasih aja. Karena kebetulan keluarga ayah saya juga banyak beragama non muslim. Demikian Ustadz. Iya. Jazakallah khair. Oh iya, insyaallah. Ya buat teman-teman yang batal wudu bisa wudu, yang lain bisa nanya jadi nggak numpuk nanti kali ya. Taib. Dijelaskan bahwa ketika kita bermuamalah dengan masyarakat, ini ragam keadaan masyarakat heterogen lah mereka. Di negeri kita ini saru antara orang Islam dengan non muslim ketika mengucapkan kata pendek dalam bentuk pujian atau tahniah. Mereka terbiasa bilang alhamdulillah, ya mereka biasa mengatakan ya insya Allah gitu ya. Non muslim banyak, ya tetap nggak terkecoh kita harusnya ya, karena begini, kalau ucapan salam sama orang kafir kita nggak boleh bilang waalaikumsalam, karena Nabi sudah ajarkan dalam kitab Ad-Dawa itu dikatakan ketika orang kafir mengucapkan assalamualaikum, jawabnya salamun alaina, keselamatan buat kami. Assalamualaikum Bapak non muslim, salamun alaina, gimana sehat gitulah. Nggak boleh waalaikumsalam, nggak boleh, karena ucapan salam cuma buat orang Islam ya. Adapun tentang mereka Nabi ajarkan, ada dalam suratnya Nabi kepada Heraklius dan pembesar bangsa kafir saat itu ya. Nabi mengatakan dalam suratnya itu oleh sahabat, min Muhammadin Abdullah wa Rasuli ila Herakl Azimirum ila Kisra dan lain-lain, salamun ala manittaba'al huda. Jadi kita kalau mau orang kafir tuh salamun ala manittaba'al huda, keselamatan buat orang yang mengikuti hidayah. Ya, atau ucapan selain assalamualaikum ya. Jadi silakan say hello, apa kabar, bagaimana kabarnya ya, semoga Allah selalu berikan hidayah buat kamu ya, gitulah. Tinggal dikemas bahasanya seperti itulah ya. Jadi nggak boleh. Adapun tentang doa dia yang baik-baik sama kita ya nggak apa-apa. Kalau diterima enggak kan urusan Tuhan, bukan urusan kita kan. Ya, makasih udah didoain, makasih ya. Ya semoga Allah berikan hidayah buat kamu semua insyaallah, gitulah ya. Tapi dikemas bahas, jangan semoga dapat hidayah gitu. Ajak bengklai nih kalau begini. Jangan ya, wallahu a'lam. Fadhal, silakan yang lain maka. Khalas. Ustadz mau tanya bagaimana menyikapi tetangga yang tidak suka dengan penampilan yang sudah syar'i. Ya, itu kan resiko kita tinggal di tempat orang yang belum tahu penampilan syar'i, betul? Makanya supaya kamu tidak dipertanyakan penampilan kamu yang syar'i itu, jadilah orang yang gampang tersenyum sama mereka. Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan kami rezekinya masih tinggal di pinggir kompleks. Iya, alhamdulillah. Karena ini insya Allah sudah berusaha toleran, memaklumi suara berisik, karaoke dini hari, kata sampah. Tapi yang satu belum saya masih mengganjal kali ya Pak Ustadz. Itu yang parkir mobil yang menghalangi kami sehingga sulit untuk masuk ke rumah sendiri. Yang terjadi? Sebenarnya Pak masih ada space kalau dia mau maju, jadi dia nggak tahu sengaja nggak sengaja seringnya mepet gitu Pak Ustadz. Yang mengganggu lah ini. Kalau hubungan dengan tetangga ini, kalau bapaknya gitu masih kami baik hubungannya. Nah ini kebetulan sepertinya anaknya. Iya. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah tetap dimaklumi saja? Dulu pernah sekali saya menegur dengan baik, tapi sepertinya paham. ini sudah bertahun-tahun gitu Pak Ustadz. Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua menyambung pertanyaannya ibu sebelumnya. Bagaimana ucapan yang baik bisa sampaikan untuk teman non muslim yang meninggal dunia atau keluarganya yang meninggal dunia? Taib, tam.
Adapun tentang kondisi yang pertama itu ya mestinya memang dimusyawarahkan melalui orang yang hubungan baik sama kamu, orang tuanya tadi. Ya ngomong baik-baik Pak, tolong nanti anaknya dibilangin ya, jangan terlalu mepet gitulah. Nah, kalau memang anaknya susah dibilangin, ya jangan lelah untuk mengingatkan sambil memberikan hadiah, basa-basi. Ya, intinya memang resiko sudah milih tempat di situ mau bilang apa, gitu kan ya. Sehingga jangan sampai cara kita mengingatkan ini membuat kerusakan yang lebih besar. Karena mengingatkan itu ibadah, menjaga hubungan juga ibadah. Ibadah tidak merusak ibadah. Gitu ya. Tadi yang kedua apa saya lupa apa? Oke. Memang ada dalil tersendiri yang memang nanti ada bahasan khusus tentang masalah Nabi itu memerintahkan kita untuk menjauh dari tempat orang kafir dimakamkan, berdalil dari kuburan-kuburan non muslim, apalagi mayitnya, karena dia sedang diazab. Jauhkan orang yang sedang diazab. Tapi jangan bilang lagi diazab nih, jangan itu masalah. Iya, buat orang Islam itu ruh dicabut itu merupakan bentuk cintanya Allah, karena dengan begitu kata Nabi, la marada ba'da hadzal yaum, enggak ada sakit lagi setelah ini. Gitu kan? Innalil mauti lasyakarat. Setiap kematian membawa sakit. La marada ba'da hadzal yaum. Nah, suruh menghindar. Justru ketika mayitnya sudah enggak ada, kita boleh bela sungkawa, tapi tetap bukan mendoakan. Yang mengajarkan kepada yang ditinggalkan, ya udah kamu semoga Allah kasih hidayah untuk bisa lebih sabar lah. Tuh kan, setiap yang hidup pasti mati gitu lah. Intinya doakan supaya Allah berikan hidayah buat orang tersebut. Tapi hindari mayit yang ada. Pandai-pandailah untuk menyiasati lah. Karena ada dalil tersendiri tentang menjauh dari mayit orang kafir. Itu nggak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz, bagaimana kita menyikapi kan memang memiliki tetangga itu non muslim, kebetulan sering makanan halal yang terkadang baunya itu apa namanya sampai ke rumah kami gitu. Kebetulan baunya ya maaf tapi ketika yang tetangga itu kan kadang kan saling membeli gitu kan. Itu bagaimana gitu kita. Terus yang kedua kebetulan di tempat kami kalau setiap malam minggu itu kan kita pembinaan dan kita ya Pak Ustadz ya. Iya. Bisa sampai semalaman gitu. Nah, kadang kita mau sholat pun merasa terganggu gitu. Cuman apa namanya ya, mungkin kita memaklumi karena memang seminggu sekali. Tetapi kan kita juga untuk aktivitas beribadahnya jadi iya. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Ini yang kita lagi bicarakan kan gara-gara itu tuh ada kajian ini gitu lah. Ya sikap kita ya sabar. Itu yang paling baik, sabar udah. Bagaimana bisa sabar? Bagusin iman. Bagaimana iman bisa bagus? Yazidu bitawa yang kusubil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ya, yang paling baik ya pelan-pelan pindah dari situ. Yang paling baik, ini kan bahasa solusi, yang paling baik ya pelan-pelan pindah dari situ. Kenapa? Karena sudah nggak kondusif. Kenapa saya bilang nggak kondusif? Karena banyak aroma-aroma makan minuman yang sudah nggak layak kan. Itu kan bisa menimbulkan fitnah buat anak-anak kita, buat kita, dan kita nggak tahu efek buruk dari pembakaran hal-hal yang haram tersebut jadi uap ke badan kita gitu ya. Kemudian juga sama seperti kalau sampai dia memberikan makanan kepada kita, itu hukum fikihnya, hukum asal makanan itu halal sampai jelas keharamannya. Cuma ya keumuman dalil dikatakan bahwa ya hati-hati dengan syubhat. Syubhat itu halal, menjauhkannya baik. Paman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Menjauhkan syubhat itu baik. Ya, Masya Allah ya. Tapi tetap diperhatikan. Tetap jangan bikin orang kesinggung mentang-mentang dia non muslim kasih kita makanan kita tolak, jangan, terima aja dulu. Ya kalau kita mau makan silakan, karena hukum asalnya boleh-boleh aja asal halal makanannya. Kalau kita nggak yakin ya kita kasih orang.
tetap menjaga perasaan dia gitu lah. Nah, cuma kalau memang bertahun-tahun seperti ini, ya ini kita kajian untuk itu gitu lah. Karena kan kita berumah tangga nanti, intinya kan dalam rumah kita nih, anak-anak kita bagaimana ke depan dengan lingkungan yang seperti ini. Kita nggak pengen anak kita mencium aroma rokok, mencium aroma minuman keras dan lain-lain. Ya tetangga kita mengkonsumsi, nasib. Ya akhirnya jadi perokok pasif, peminum pasif dan lain-lain nanti. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Sampai waktu kali harus ajan kali. Gimana? Nggak apa-apa. Oke, silakan. Nah, silakan apa apa. Ya. Iya. Ayo silakan. Waalaikumsalam. Apa ini nggak kedengaran bikin? Kalau misalnya ada tamu yang berbuat jahat sama kita harus tetap berbuat baik sama dia atau tidak? Kata Allah dalam Al-Quran sayang, idfa billati hiya ahsan. Allah bilang gitu, balas keburukan dengan kebaikan. Ya, nggak gampang, tapi itulah Islam. Kalau orang jahat sama kita nggak boleh jahat sama orang. Bedanya kita sama mereka itu. Ya cuman tugas kamu untuk menghindari orang jahat. Karena dalam agama kita itu namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah keburukan untuk terjadi lebih utama ketimbang melakukan kebaikannya. Ya, kamu nggak boleh sama dengan dia. Ya, barakallahu fiik insyaallah. Nah. Masih ada waktu apa gimana? Masih panitia terserah. Yang punya musola, nggak tahu. Khalas, udah azan ya. Ada yang ngasih udah khalas. Atau nanti kalau mau ngobrol-ngobrol bisa, nanti kita sholat dulu kali ya, itu terpenting ya. Nah, tayyib. Ya kan, semoga manfaat insyaallah disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, keseluruhan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita dan jelas saling doakan diri kita, keluarga kita. Doakan majelis ilmu kita ini, teman tauhid, semoga dijaga selalu Allah insyaallah ya, istiqomahannya. Dan doakan musola kita An-Nafi, semoga jadi teman-teman penyubur iman insyaallah. Dan terpenting doakan negeri kita tercinta Indonesia, agar selalu jaga ukhuwah kebangsaan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.